Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini, Ibu akan membahas beberapa soal mengenai program linear ya. Program linear itu kebanyakan memuat mengenai sistem pertidaksamaan linear ya. Jadi nanti simak baik-baik videonya ya. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Sistem pertidaksamaan linear untuk daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Nah, kita lihat gambarnya. Di sini terdapat dua buah garis. Ya, terdapat dua buah garis. Langkah pertama, kita akan mencari persamaan kedua tersebut ya. Persamaan kedua garis tersebut. Yang pertama, garis yang titiknya 3 dan 4. Berarti persamaannya itu adalah 3x tambah 4y sama dengan 12. 12 itu dari mana? Dari 3 dikali 4. Nah, setelah itu kita rubah bentuknya ke bentuk pertidaksamaan. Caranya kita lihat arsirannya. Arsirannya itu berada di atas kan ya. Berada di atas garis 3x tambah 4y sama dengan 12. Maka bentuk pertidaksamaannya itu adalah berapa? Nah, nanti sama dengannya berubah menjadi lebih dari. Jadi 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 12. Karena letak arsirannya itu berada di atas ya. Nah, itu untuk garis yang pertama. Sekarang kita lihat garis yang kedua, yang titiknya itu adalah 6 dan 2. Maka persamaan garisnya itu jadi berapa? 6. Karena di sini 6 itu berada di sumbu Y, maka variabelnya X ya. 6X tambah berapa? Tambah 2Y. Nah, sama dengan 6 dikali 2 berapa? Jadi 12. Ya, 12. Nah, kita lihat, kita rubah dulu bentuk persamaannya menjadi pertidaksamaan. Karena di sini arsirannya ada di bawah garis tersebut ya. Maka bentuk pertidaksamaannya itu menjadi 6x ya. 6x ditambah 2y karena di bawah, maka tandanya itu menjadi kurang dari sama dengan 12 gitu. Nah, sekarang ini masih bisa disederhanakan ya. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 2, jadi 3x tambah y kurang dari sama dengan 6. Nah, berarti kita sekarang udah dapat 2 pertidaksamaan ya. Nah, kita lihat arsirannya itu sekarang berada di kuadran 1 ya. Nah, berarti kalau arsirannya berada di kuadran 1, maka berlaku X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kita sudah dapat 4 pertidaksamaan ya. Yang pertama 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12 ya. Kemudian yang kedua 3x tambah y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Ya. Gitu ya. Baiklah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nilai maksimum fungsi objektif fx, y sama dengan 4x tambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan x tambah 2y lebih dari sama dengan 6, x tambah y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 2 adalah. Oke, kita cari dulu titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama ya. Nah, kita bikin tabel dulu untuk memudahkannya. Seperti ini ya. Ini x, ini y. Nah, kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Tinggal disubstitusikan saja ya. Maka y-nya sama dengan 3. Jika y-nya 0, maka x-nya berapa? X-nya adalah 6 ya. Disubstitusikan. Nah, sekarang yang kedua. Ya, yang kedua kita sama bikin tabel juga. Ya, seperti ini x, ini y. Jika x-nya 0 maka y-nya 8, dan jika y-nya 0 maka x-nya 8 ya. Nah, sekarang kita buat gambarnya supaya kita bisa menentukan titik-titik yang memaksimumkannya ya. Kita buat seperti ini.
Nah, yang pertama kita buat untuk yang 0,3 ya dan 6,0. Ini untuk 0,3 dan 6,0 ya. Titiknya seperti ini. Nah, jadi nanti kita tinggal tarik saja ya. Kita tarik. Ya, seperti ini. Nah, ini untuk X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita bikin untuk yang 0,8 dan 8,0. Ya. Ini juga sama. Nah, ini untuk 0,8 dan 8,0 kita tarik sama. Nah, ini garis untuk X tambah Y kurang dari sama dengan 8 ya. Nah, kemudian kita juga harus menarik X lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti arsirannya daerahnya sebelah sini ya. Oke, kita gambar. Nah, berarti daerahnya sebelah sini ya. Nah, untuk Y lebih dari sama dengan 2, maka posisinya di sini ya. Lihat, posisinya itu berarti ada di atas arsirannya. Ini untuk Y lebih dari sama dengan 2. Ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita udah dapat titik-titik ya. Titik-titiknya kita misalkan itu A. Yang ini B misalkan ya. Kemudian yang ini C, kemudian yang ini D ya. Nah, titik A itu udah jelas terlihat ya, berapa 0,3 ini untuk titik A ya. Sedangkan untuk titik B itu adalah berapa coba? Jadi 2,2. Kemudian untuk C, Y-nya 2, X-nya berarti 6 ya. Jadi C-nya 6,2. Dan untuk D-nya itu udah jelas ya, 0,8. Nah, titik-titik ini nanti akan kita substitusikan ke fungsi objektifnya 4X tambah 5Y ya. Kita coba satu-satu kita substitusikan ya. Yang pertama 4 kali 0 tambah 5 kali 3, yang ini 4 kali 2 ditambah 5 kali 2, yang ini 4 kali 6 ditambah 5 kali 2. Kalau yang ini berarti 4 kali 0 ditambah 5 kali 8 ya. Tinggal hitung. Yang ini 15, kemudian yang ini 18, yang ini 34 ya, yang ini 40 ya, seperti ini. Nah, sehingga yang memaksimumnya itu yang titiknya 0,8 dengan titik maksimumnya adalah 40 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anis akan membeli mangga dan apel. Jumlah buah yang dibeli paling sedikit 12 buah. Mangga yang dibeli paling banyak 6 buah. Harga mangga Rp2.000 per buah dan apel Rp4.000 per buah. Ia mempunyai uang Rp20.000. Jika ia membeli X mangga dan Y apel, maka sistem pertidaksamaan yang sesuai adalah ya. Untuk menjawab model matematika seperti ini ya, kita bikin tabelnya terlebih dahulu untuk mempermudah ya. Jadi tabelnya seperti ini. Ini untuk mangga. Mangga kita misalkan adalah X-nya. Kemudian setelah mangga itu ada apel ya. Ada apel, kita misalkan apelnya itu adalah Y. Kemudian nah, ini untuk kolom keterangan.
untuk kolom keterangan atau ketentuan dari soalnya seperti apa. Nah, sekarang yang pertama, ketentuan yang pertama, uang yang dimilikinya itu adalah berapa katanya? Tidak lebih dari 20.000 ya. Jadi kurang dari sama dengan 20.000. Nah, untuk mangga harganya itu berapa? Harganya 2.000 dan untuk apel harganya berapa? 4.000. Nah, sekarang jumlah buah ya, jumlah buah paling sedikit 12 buah, maka di keterangan lebih dari sama dengan 12. Nah, ini berarti belinya. Ini berarti belinya. Nah, ini berarti kalau dijumlahkan ini 1 dan 1 ya. Nah, kemudian mangga yang dibeli paling banyak kurang dari sama dengan 6. Ya. Maka bentuknya seperti ini. Yang pertama 2000 X ditambah 4000 Y. Ini kurang dari sama dengan 20.000 ya. Ini bisa kita sederhanakan menjadi X tambah 2Y. Ini tadi kurang nolnya. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 10 ya. Sekarang yang kedua, X tambah Y lebih dari sama dengan 12. Dan yang terakhir adalah X kurang dari sama dengan 6. Nah, sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Luas sebuah tempat parkir adalah 420 meter persegi. Tempat parkir yang diperlukan oleh sebuah sedan adalah 5 meter persegi dan luas rata-rata sebuah truk 15 meter persegi. Tempat parkir tersebut dapat menampung tidak lebih dari 60 kendaraan. Biaya parkir untuk sebuah sedan adalah Rp3.000 dan untuk sebuah truk adalah Rp5.000. Jika banyak sedan yang diparkir X buah dan banyak truk Y buah, model matematika dari masalah tersebut adalah, ya seperti biasa kita bikin tabelnya untuk mempermudah ya. Seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah sedan ya. Sedan berarti nanti X-nya ya. Kemudian ini truk. Dan ini untuk keterangan ya atau ketentuannya. Nah, yang pertama itu adalah luasnya. Luasnya itu ketentuannya katanya di soal itu tidak boleh lebih dari 420 ya. Dan memuat 5 sedannya, kemudian truknya memuat 15. Kemudian satu lagi ini untuk apa nih? Jumlahnya ya. Jumlah yang ini ketentuannya tidak boleh lebih dari 60 ya, sehingga bentuk pertidaksamaannya yang pertama itu 5X tambah 15Y kurang dari sama dengan 420. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Dibagi 5, maka menjadi X tambah 3Y, ya 3Y kurang dari sama dengan 84. Nah, kemudian yang kedua, X, ya jumlah mobilnya X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Karena ini jumlah mobil tidak boleh negatif, maka X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dan kemudian Z-nya itu sama dengan 3000X ditambah 5000Y. Ya, ini untuk fungsi objektifnya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang anak diharuskan minum 2 jenis tablet setiap hari. Tablet jenis 1 mengandung 5 unit vitamin A dan 3 unit vitamin B. Tablet jenis 2 mengandung 10 unit vitamin A dan 1 unit vitamin B. Dalam satu hari, anak tersebut memerlukan 25 vitamin A dan 5 unit vitamin B.
Jika harga tablet 1 4.000 per butir dan tablet 2 8.000 per butir, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet per hari adalah, ya, seperti biasa kita akan bikin tabelnya terlebih dahulu, ya, untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini. Ya, seperti ini. Jadi ini vitamin A, ini untuk vitamin B-nya. Kemudian yang ini tablet 1, ya. Yang ini tablet 2-nya, dan yang ini untuk keterangannya atau ketentuan di dalam soalnya. Lihat untuk vitamin A. Untuk tablet 1 itu adalah mengandung 5, ya. Yang vitamin B3, kemudian yang tablet 2 adalah 10. Yang ini 1. Nah, untuk vitamin A tidak boleh kurang dari 25, dan untuk vitamin B tidak boleh kurang dari 5, ya. Ya, seperti itu. Nah, dari sini kita buat pertidaksamaannya. Ya, yang pertama itu jadi 5X tambah 10Y lebih dari sama dengan 25. Nah, ini masih bisa disederhanakan, dibagi 5 menjadi X tambah 2Y lebih dari sama dengan 5, ya. Nah, sekarang pertidaksamaan yang kedua, 3X tambah Y lebih dari sama dengan 5, ya. Kemudian X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi objektifnya itu adalah 4000X, ya. 4000X ditambah 8000Y. Gitu, ya. Nah, karena yang ditanyakannya di sini adalah pengeluaran minimum, ya. Jadi kita coba bikin grafiknya terlebih dahulu, ya. Nah, kita cari titik potong untuk pertidaksamaan yang pertama. Caranya kita bikin tabel biasa, ya. X, Y, X-nya 0, maka Y-nya 5/2. Jika Y-nya 0, maka X-nya 5, ya. Tinggal disubstitusikan saja. Kita bikin titiknya seperti ini. 5/2 berarti 2,5, ya. Ini 5/2. Dan ini adalah 5, ya. Kemudian kita tinggal tarik saja. Ya. Ini adalah garis X tambah 2Y lebih dari 5. Kemudian yang pertidaksamaan yang kedua, kita buat sama seperti yang tadi. Ya. Untuk X dan Y, kalau X-nya 0, berarti Y-nya 5. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 5/3, ya. 5/3 berarti kira-kira di sini, ya. Dan yang ini adalah 5. Oke, sama, tinggal tarik garis seperti ini, ya. Ya, karena tandanya di sini adalah dua-duanya lebih dari sama dengan, berarti arsirannya ada di sini, ya. Di sini adalah daerah arsirannya. Nah, sekarang kita tentukan titik-titik maksimumnya. Berarti yang ini kita beri nama A, misal, ya. Ini B dan ini C, ya. Nah, yang A dan C kita udah tahu kan titiknya itu berapa. Nah, sekarang kita tinggal mencari titik B dengan cara kita eliminasi, ya. Untuk mencari titik B, ya. Yang pertama X tambah 2Y sama dengan 5. Yang kedua 3X tambah Y sama dengan 5, ya. Yang ini, ya, supaya sama. X tambah 2Y sama dengan 5. Yang ini 6X tambah 2Y sama dengan 10. Jadi kita akan menghilangkan Y-nya, ya. Berarti ini jadi min 5X, ya. Ini jadi negatif 5, ya.
maka X-nya adalah 1 ya, negatif 5 dibagi negatif 5. Sekarang kita tinggal mencari Y-nya. X tambah 2Y sama dengan 5. X-nya udah dapet kan, 1 tambah 2Y sama dengan 5. Maka 2Y sama dengan 5 kurangi 1, 4. Maka Y sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, berarti titik B-nya kita udah tahu ya. Berarti titik B-nya itu adalah 1,2. Nah, sekarang kita tinggal substitusi titik-titiknya ke Z ya. A 0,5, B 1,2, dan C-nya itu adalah 5,0 ya. Kita akan substitusikan ke fungsi objektifnya. Z-nya itu adalah 4000 X ditambah 8000 Y ya. Jadi kita substitusikan aja. 4000 berarti dikali 0 ditambah 8000 dikali 5 ya, sama dengan berarti 40.000 ya. Kalau yang ini berarti 4000 dikali 1 ditambah 8000 dikali 2 sama dengan berapa berarti? 4000 kali 1 jadi 20.000 ya. Ya, 20.000. Kemudian 4000 dikali 5 ditambah 8000 dikali 0 ya, berarti jawabannya adalah 20.000. Nah, dari sini kita bisa dapat untuk pengeluaran minimum sebesar 20.000 ya, karena kan nilai yang paling kecil ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D.